Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita memanjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh kudrah dan iradahnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan yang namanya bulan Ramadan di tahun ini. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita sama-sama di sini menggerakkan hati dan seluruh anggota tubuh kita untuk sama-sama berhadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan dengan salam tidak lupa pula kita sanjung dan sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi Muhammad telah membawa umat-umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah hamba menyampaikan risalah Allah dan juga risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara keimanan, pasti kita selaku orang Islam wajib beriman kepada Allah. Beriman yaitu meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Turunannya yaitu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Pertama yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Membaca Al-Quran ada hukum dan tajwidnya, tidak bisa dengan versi kita masing-masing. Satu huruf saja berbeda kita membaca, otomatis artinya juga berbeda. Konsekuensi dari membaca Al-Quran jika salah, itu sudah pasti berdosa. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya belajar Al-Quran itu tidak ada yang namanya mengenal gengsi, tidak ada yang namanya mengenal usia. Sekarang kita lihat yang terus diupayakan, yang terus diperjuangkan adalah anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selaku orang tua terus mengajak, menggembleng, mendidik anak-anak kita supaya terus mencintai Al-Quran. Jangan lupa, yang dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bukan anak-anak saja.
tapi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selagi nyawa di kandung badan, tidak ada yang namanya rasa penyesalan. Selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, teruslah belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Saya belajar Al-Quran, Ustaz, tapi saya malu, bacaan saya banyak yang keliru ataupun banyak yang masih belum pas. Apa kata hadis? Barang siapa yang membaca Al-Quran masih secara terbata-bata, mantang basangkui-sangkui, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita belajar masih salah, belajar terus, Allah lipat gandakan pahala. Jadi teruslah belajar Al-Quran. Tidak ada yang namanya kata berhenti untuk belajar Al-Quran. Guru saja, ustadz saja, walaupun disampaikan oleh murid-muridnya sudah bagus bacaan Al-Quran, tapi tidak ada yang namanya berhenti belajar Al-Quran. Teruslah belajar Al-Quran. Ada satu kisah, seorang anak namanya Muaz dari Mesir. Seorang anak ini tunanetra, buta, dua-duanya tidak bisa melihat. Tapi dengan motivasinya, Muaz menyampaikan ke ayahnya, "Ayah, saya mau belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran." Kau umum mantang baca-baca, mudo mana-mana mantang. Sedangkan ayahnya ini bukan ahli Al-Quran, orang biasa-biasa juga. Jadi dengan rasa gembira, termotivasi tadi, ayahnya rupanya bertemu dengan seorang syekh. Dengan keterbatasan dari biaya hidup, ada sebuah Hondanya memang luar biasa parahnya, tapi dengan niat tadi yang tulus, 20 km ditempuh untuk belajar Al-Quran. Jadi setiap belajar Al-Quran dengan syekh, ada catatan-catatan penting selalu ditulis. Yang disampaikan oleh syekh selalu didengar dengan si anak, dipandu oleh orang tua. Setiap hari terus menerus seperti itu. Singkat cerita, akhirnya si anak ini, si Muaz tadi, sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Seorang anak yang tidak bisa melihat. Jadi suatu ketika setelah Muaz menghafal Al-Quran 30 juz, ala heboh po di Mesir. Ada anak hafal Al-Quran 30 juz. Nyopailah wartawan ke rumah Muaz tadi. Apa pertanyaan wartawan kepada Muaz? Jika Muaz diberikan satu pilihan, apa yang Muaz inginkan? Pasti yang ada dalam pikiran kita itu, Al-Quran adalah diunjuk di Allah 30 juz. Pasti menginginkan matanya terlihat lagi. Yang sudah pasti dalam pikiran kita. Tapi apa kata Muaz? Permintaanku, berikanlah mataku buta sampai hari kiamat. Berikanlah mataku buta sampai hari kiamat. Supaya apa? Supaya saya
bisa menjauhkan diri dari maksiat, supaya hafalan saya bisa terus lengket di dalam kepala saya. Itulah permintaan dari Muaz. Ini menjadi bahan iktibar buat saya pribadi dan buat kita bersama, bahwasanya yang namanya belajar Al-Quran itu tidak mengenal yang namanya kekurangan. Setiap kita mempunyai kekurangan, pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan seseorang itu beriman kalau belum mencintai tetangga dan kerabat-kerabatnya. Jangan sampai kita setiap hari makin lama ketika berbuka puasa, sedangkan orang-orang di sekeliling kita merasa masih belum tercukupi kebutuhannya. Itu menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai umat Islam. Apalagi ini momentum di bulan Ramadan, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Walaupun kita juga dalam kondisi masih cukup, walaupun kita berbagi sedikit, alhamdulillah, karena kita mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah menyayangi sesama kita. Jangan kita mengukur yang jauh, kita perhatikanlah yang dekat-dekat. Selanjutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ini sangatlah dekat dengan kita. Bukan hanya saja orang yang sudah lanjut usia, tapi juga anak-anak semuanya merasakan kematian. Ada salah satu cerita seorang anak, seorang pemuda. Dia ini memang pemain bola, fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Jadi suatu ketika, karena qadarullah, selain bermain bola tadi, ada profesi seorang tukang. Jadi ada satu alat tadi ini sebelumnya rusak. Setelah rusak diperbaiki. Jadi yang namanya sudah diperbaiki pasti bagus, ala bisa dipakai lain. Rupanya qadarullah, ketika dipagang mastin cako, rupanya ada yang konslet. Sebelum sembahyang Jumat, setelah dipagang alat tu cako, di situ tadi Allah menarik usianya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sangatlah dekat kematian. Jadi sebelum Allah memanggil, persiapkanlah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik buat kita. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di Ramadan selanjutnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza, syukran katsiran, aku lakum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.